شباب، الله أكبر، الله أكبر. هذه غارة حد بيتي هون، بس مش عارفة بالضبط حد الباب. يا ابي محمد تعال عندي تعال. Kebejatan yang dilakukan Israel terhadap negara-negara Timur Tengah nampaknya masih terus berlanjut hingga saat ini. Negeri Zionis semakin bertindak bak setan yang lepas dari belenggu dengan kembali menggempur habis Lebanon Selatan. Benjamin Netanyahu mungkin berpikir jika kebejatannya terus-menerus dibiarkan tanpa ada satupun negara yang bertindak. Kebengisan Zionis telah memantik gejolak Iran bersatu menyusun strategi besar menghancurkan Zionis. Pakistan, Turki hingga Republik Islam Iran bersatu menyusun strategi besar menghancurkan Zionis. Nampaknya strategi tersebut mendapat dukungan langsung dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu murka karena tindakan Israel sudah sangat di luar batas. Terlebih lagi serangan ini bisa membuyarkan perundingan damai yang tengah dicanangkan. Iran memasukkan syarat-syarat untuk berdamai dengan AS. Salah satunya menghentikan serangan di Gaza hingga Lebanon. Akankah negara-negara Muslim menyatukan kekuatan menghentikan kebiadaban Zionis yang tak terkendali? Cetak Gol coba merangkum negara Muslim bersatu serang Israel yang sudah berbuat onar sebagai berikut. Negara Muslim murka, Israel kembali gempur Lebanon. Sifat tamak dan arogan nampaknya sudah mendarah daging di tubuh Benjamin Netanyahu. Kebengisan Israel di wilayah Gaza semakin membabi buta tanpa sedikit pun berbelas kasih. Netanyahu sedang menjalankan misi pemusnahan massal penduduk asli Palestina. Perdana Menteri Israel itu menargetkan kawasan Gaza bisa sepenuhnya dikuasai penuh oleh militer Israel. Terlebih lagi kekuatan Palestina semakin melemah setelah Hamas memutuskan mundur. Masih belum puas menghancurkan Gaza, Israel kembali meluaskan operasi militernya. Mereka kini mengincar kawasan Lebanon Selatan untuk kembali direbut. Sama seperti di Gaza, perlakuan Zionis terhadap penduduk asli Lebanon sangat bengis dan menyayat hati. Mereka memperlakukan warga Lebanon bak binatang yang diusir dari tanah kelahirannya. Yang lebih mirisnya lagi, militer Zionis melakukan serangan di Lebanon Selatan saat gencatan senjata masih berjalan. Padahal Hizbullah sendiri sudah menjalin kesepakatan damai dengan Israel di akhir bulan Juni lalu. Pejuang Lebanon itu rela meletakkan senjata demi keselamatan warga sipil yang tak bersalah. Tetapi apa yang dilakukan Zionis layaknya setan yang baru lepas dari belenggu. Mereka melakukan tindakan penyerangan secara membabi buta yang kembali membawa penderitaan warga Lebanon. Rakyat Lebanon yang tak bersalah harus merasakan neraka siang malam tiada henti. Dalam video yang beredar, terdengar jelas ledakan besar yang terjadi pada malam hari. Warga Lebanon juga merekam aktivitas pemboman massal yang dilakukan Zionis. Siapa yang tak sedih mendengar rintihan suara dari rakyat Lebanon yang menderita akibat serangan Zionis? Ini bukan lagi sekadar perang melawan musuh, melainkan ada misi terselubung dari Israel. Mereka seolah berniat melakukan genosida besar-besaran sama seperti di Gaza. Lihatlah bagaimana situasi terkini Lebanon Selatan yang hanya menyisakan puing-puing bangunan. Kawasan pemukiman yang semula tenang kini situasinya kembali kacau balau.
Para petugas keselamatan mencari korban yang kemungkinan besar tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Rakyat Lebanon hanya bisa pasrah, tak punya kekuatan untuk melawan kebiadaban Zionis. Lantas, apakah negara-negara Timur Tengah, khususnya negara Muslim, terus membiarkannya? Mau sampai kapan negara-negara Timur Tengah hanya bisa diam menyaksikan pembantaian Israel? Negara-negara Timur Tengah, terutama mayoritas Muslim, tentunya harus bersatu. Kalau bukan mereka, tidak ada lagi pihak yang mampu menghentikan kebiadaban Zionis. Negara-negara Muslim harus bisa memanfaatkan aliansi yang Pakta Mekah yang baru ditekan. Sebagai informasi, aliansi yang mirip NATO ini mencakup 3 negara, seperti Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Biar gampang, kita menyebut aliansi ini sebagai NATO Islam. NATO Islam kini mulai bekerja untuk menghancurkan dominasi Israel di kawasan Timur Tengah. Pakistan menjadi negara yang paling getol memerangi Zionis. Khawaja Asif menyerukan agar aliansi NATO Islam untuk segera menyerang Israel. Dalam wawancaranya, Khawaja Asif menyerukan negara-negara NATO Islam untuk segera membentuk front militer. Dia menegaskan negara-negara Muslim harus bersatu tanpa ragu melawan kebiadaban Zionis. Sikap mereka terhadap Palestina dan pola pikir anti-Islam tidak akan hilang. Mereka terus menghasut negara-negara Muslim untuk saling melawan. Saatnya kita memberikan perlawanan, tegas Khawaja Asif. Secara kekuatan militer, Pakistan jangan ditanya lagi. Mereka bahkan memiliki senjata nuklir yang bisa melenyapkan Zionis hanya dalam hitungan menit saja. Media-media Israel khawatir jika keberadaan aliansi negara Muslim akan menjadi kiamat bagi Israel. Jika negara-negara Muslim bersatu, tentunya bakal menyulitkan ambisinya. Israel mungkin berpikir aliansi NATO Islam ini hanyalah gertakan sambal saja. Padahal tanpa disadari, aliansi tersebut tidak berdiri sendiri untuk menjungkalkan Zionis. Di belakangnya ada sekutu kuat seperti Iran yang selalu sedia membantu. Meski tidak bergabung ke dalam NATO Islam, Iran tentunya masih menyimpan dendam begitu besar ke Israel. Iran tak akan pernah lupa tentang kebiadaban Zionis yang membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Sampai kapanpun dendam ini bakal terus mengalir hingga ke cucu-cucu para pejuang Iran. Di tengah ambisi tersebut, Mojtaba Khamenei memang sedang mempersiapkan perang panjang. Donald Trump murka, Israel semakin di luar batas. Sokongan dari negeri para mullah juga terlihat ketika merumuskan perdamaian dengan Amerika. Iran menetapkan penghentian perang secara permanen terhadap Lebanon, Gaza sebagai syarat damai. Poin tersebut wajib ditepati jika kubu Amerika ingin berdamai dan membuka kembali Selat Hormuz. Pesan Iran sangat jelas. Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai AS mengakhiri perang dan blokade, membebaskan aset-aset Iran yang dibekukan, dan menyetujui gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon dan Gaza. Sampai semua syarat terpenuhi, selat itu akan tetap tertutup. Bukan gak mungkin Iran akan bersatu dengan NATO Islam. Bukan sebagai anggota, melainkan bersatu untuk menghentikan serangan Zionis ke kawasan Gaza hingga Lebanon. Lantas apa tanggapan Trump terkait serangan terbaru yang dilancarkan Israel ke Lebanon? Sampai detik ini, sang presiden belum memberikan keterangan resminya. Tetapi menurut asumsi kami, Trump tentu tidak setuju dengan tindakan biadab Zionis. Pria berambut pirang itu berkali-kali mengecam sekutunya tersebut untuk berhenti menyerang Lebanon. Menurut Trump, apa yang dilakukan Israel sudah di luar batas kemanusiaan. Trump berujar Benjamin Netanyahu tidak seharusnya menyerang Lebanon yang bisa mengganggu stabilitas. Presiden AS ke-47 ini menginginkan perdamaian di Timur Tengah
dan melarang Netanyahu melakukan hal tersebut. Menurut Trump, sudah seharusnya Netanyahu berhenti menggempur Lebanon hingga Gaza. Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war, Iran's the big one, but we have that little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing. Trump lebih punya hati nurani meski hanya sebesar biji zarah ketimbang Netanyahu. Dia mengatakan Israel tak perlu menyerang Lebanon yang membuat banyak orang terbunuh. Terlalu banyak orang yang terbunuh, Anda tidak perlu merobohkan satu gedung apartemen setiap kali sedang mencari seseorang karena ada banyak orang yang tinggal di gedung-gedung itu, tidak semuanya anggota Hizbullah, kata Trump. Trump bahkan mengakui Netanyahu mempersulit upaya AS untuk mengakhiri perang dengan Iran. Ini bukan pertama kali Israel menolak perdamaian yang diajukan Trump. Sebelumnya, Trump sudah mengajukan 15 poin dalam proposal Board of Peace. Bedanya proposal tersebut diajukan untuk menghentikan serangan Gaza yang terus-menerus dilakukan Zionis. Namun Netanyahu dengan bengisnya menolak seluruh proposal yang dilakukan Trump. Tekad pertama Menteri Israel itu sudah bulat tak akan menarik pasukan dari Gaza. Kalau Trump saja yang notabene menjadi sekutu tak didengarkan, siapa lagi yang bisa mencegah ambisi Zionis? Mungkin hanya Iran yang bisa mendesak Trump mencegah hal tersebut. Terlebih lagi, negeri para mullah sedang mengembangkan rudal jelajah dengan daya jangkau 15.000 km. Kemampuan itu sudah lebih dari cukup mengobrak-abrik wilayah AS. Rencana tersebut diungkap oleh seorang ulama senior Iran, yakni Abdul Nabi Moussafifar. Kami sedang mempersiapkan diri agar rakyat Amerika juga merasakan bagaimana rasanya dihantam rudal dan memahami artinya kehancuran serta pertumpahan darah. Jika rencana tersebut benar-benar terrealisasi, perang antara pasukan Muslim kontra AS dan Israel diprediksi akan berat sebelah. Apalagi Iran dilaporkan masih menyimpan stok rudal sebanyak 75% sejak perang terakhir. Menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, para pejabat Israel sampai dilaporkan mengalami keringat dingin. Mereka terbujur kaku menyadari kapabilitas Iran untuk memulihkan kekuatannya dengan begitu cepat. Menurut para pejabat Israel yang diwawancarai Jerusalem Post, pihak Iran tidak hanya mampu mengakses kembali lokasi rudal bawah tanah yang terdampak serangan udara, tetapi juga menemukan cara-cara kreatif lain untuk membangun kembali persenjataan mereka. Sepatu astrolokat dari brand Johnson kini bisa kamu dapatkan dengan harga 130 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Ambisi Israel Raya yang dihancurkan negara Muslim. Untuk bisa menghentikan kebiadaban Zionis dilakukan hanya satu cara, yakni menghancurkan ambisi Israel Raya yang sedang dibangun oleh Benjamin Netanyahu. Israel Quds belum lama ini mengklaim kawasan Lebanon, Gaza hingga Suriah telah berhasil direbut. אנחנו רואים כאן את רכס הבופור, אחרי שהמנהרות שם הושמדו. צה"ל ביצע כאן תמרון, אתם רואים כאן דרך הליטני במבצע גבורה, במיומנות אדירה, הכריע את החיזבאללה, לקח את הבופור שמגן על מטולה ועל יישובי הצפון ועל חיילי צה"ל ומאיים על כל מרחבי החיזבאללה באופק. אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. אני עומד כאן... Mau bagaimanapun mengecam Zionis tidak akan mempan jika tidak menghancurkan ambisi mereka. Sejak pertama kali digaungkan, agenda tersebut sudah menuai beribu kontra dari Timur Tengah. Sebut saja seperti Irak dan Yordania yang menyebut rencana tersebut
layaknya delusi yang provokatif. Bahkan negara seperti Arab Saudi dan Qatar yang pro terhadap Amerika juga menolak keras ambisi negeri Zionis. Kecaman yang lebih keras digelorakan kelompok perlawanan lainnya seperti milisi Houthi asal Yaman. Bahkan pemimpin senior Muhammad Ali al-Houthi juga sampai ikut bersuara. Jika agresi terhadap Lebanon tidak dihentikan segera, maka pasukan bersenjata Yaman akan bergerak untuk mendukung Lebanon, tegas pemimpin Houthi tersebut. Jika Israel masih ngotot melancarkan proyek tersebut, maka perlawanan keras dari negara-negara Timur Tengah bisa saja bergejolak. Satu hal yang harus diwaspadai, Israel adalah poros perlawanan dari negara-negara Eropa. Ribuan demonstrasi di Italia tumpah ruah mendesak penghapusan negara Israel. Para demonstrasi mendesak Israel menghentikan genosida brutal. Mereka juga menuntut para pemimpin dunia untuk segera menekan undang-undang pembentukan negara Palestina. Demonstrasi besar juga menyeruak di sejumlah kota di Prancis. Para demonstran menuntut Israel untuk segera hengkang dan menghentikan genosida di Gaza. Apa tanggapan pemimpin Eropa melihat masifnya demonstrasi? Para pemimpin negara benua biru nampaknya sudah habis kesabaran kepada Israel dan mengambil sikap keras. Eropa menganggap tindakan yang dilakukan oleh Zionis sudah terlalu kejam di luar akal manusia normal. Tak hanya rakyat yang bersatu, para pemimpin benua biru juga kompak memutus kerjasama terhadap Israel. Kaja Kallas selaku Menteri Luar Negeri Uni Eropa dilaporkan sudah melancarkan aksi. Kallas terus memberikan pembelaan kepada Palestina dan Lebanon yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pasalnya selama ini Israel terus-terusan mendapatkan dukungan dari Eropa selain dari AS. Di lain sisi ada beberapa negara yang juga terang-terangan memberikan desakan. Sepatu sneakers dari Keeping bisa kamu dapatkan dengan harga 114 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan negara muslim bersatu serang Israel yang sudah berbuat onar. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah negara-negara muslim mampu menghentikan kekejian Israel di kawasan Timur Tengah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.